Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Islam pencerahan. Sobat-sobat, ketika para pelaku, para pendukung, para pembela, dan para penyebar amalan TBC, khususnya bid'ah, sobat-sobat, dan mereka yang kontra terhadap dakwah pencerahan saya, ketika mereka mentok untuk merespon secara ilmiah apa yang disampaikan, yang didakwahkan, dan yang diluruskan oleh para pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka yang mereka lakukan adalah membid'ahkan yang sebenarnya bukan bid'ah. Dan ini selalu mereka lakukan, sobat-sobat, ketika mereka mentok untuk merespon secara ilmiah. Ini yang mereka lakukan, sobat-sobat, yaitu membid'ahkan yang mereka sebut sebagai tri tauhid. Padahal sebenarnya ini bukan tri tauhid. Tauhid itu tetap satu, mengarah kepada keesaan Allah. Tetapi keesaan Allah itu meliputi uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Dan ini dikatakan bid'ah oleh mereka, sobat-sobat. Nah, pertanyaannya, benarkah ini bid'ah? Ya memang, secara perkataan tidak ada satupun sahabat yang menyebutkan tauhid seperti ini. Begitu juga Rasulullah. Akan tetapi, benarkah di masa Rasulullah, masa sahabat, pembagian tauhid seperti ini belum ada? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini, dan semoga penjelasan ini bisa mencerahkan bagi yang selalu mengatakan bahwa tri tauhid, tauhid dibagi tiga, ini adalah bid'ah, sobat-sobat. Baiklah, sama-sama kita simak dulu cuplikan video berikut ini, sobat-sobat. Apakah pembagian tauhid menjadi tiga itu sudah ada nggak di zaman Nabi SAW? Kalau nggak ada, apakah tidak bid'ah? Kan begitu ya? Pertanyaan yang bagus dan kritis. Dan kenapa harus dibagi tiga, tidak empat, tidak lima? Ada lagi yang mengistilahkan tauhid mulkiyah. Mulkiyah sudah tercakup dalam rububiyah. Allah Malik, Allah penguasa, Allah Raja, sudah tercakup, bukan dijadikan bagian tersendiri. Ada lagi yang menyatakan tauhid sosial.
Apa maknanya tauhid sosial? Tauhid itu mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ada lagi tauhid ahkam. Itu istilah-istilah yang tidak dipakai oleh para ulama, ya. Membagi tauhid menjadi 3 sama halnya dengan merumuskan kaidah-kaidah dalam ilmu lain seperti umpamanya tajwid. Nun mati. Hukum nun mati ada beberapa macam. Ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, gitu kan? Kalau nun mati menghadapi huruf-huruf halaq, alif, ha, kha, ain, ghin, ha, disebut apa? Idhar. Dibacanya harus berapa? Harus gimana? Jelas. Tidak boleh dengung, tidak boleh ikhfa. Contoh, man, amana. Kalau nun mati menghadapi huruf ba, disebutnya apa? Iqlab. Si nunnya berubah menjadi apa? Mim. Contohnya apa? Mim ba'di umpama. Tidak min ba'di atau tidak min ba'di, tapi berubah menjadi nun. Disebutnya iqlab. Dan seterusnya. Apakah istilah idhar, ikhfa, idgham, iqlab sudah ada di zaman Nabi SAW? Belum. Apakah pembagian nun mati menghadapi huruf-huruf hijaiyah terbagi menjadi yang tadi sudah ada di zaman Nabi SAW? Belum. Teorinya, rumusannya, kaidahnya belum. Apakah idhar ada nggak di zaman Nabi? Ada. Mana? Itu tadi man amana, itu idhar, tapi saat itu belum disebut idhar. Ada nggak iqlab di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Mim ba'di. Ada nggak mim ba'di di zaman Nabi? Ada. Tapi saat itu belum disebut iqlab dan rumusannya belum dibuat. Untuk memudahkan orang mempelajari tata cara membaca Al-Quran, para ulama kemudian merumuskan. Lahirlah ilmu tajwid. Demikian juga ilmu nahu. Ada istilah mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, ya, khabar kana, akhwat kana, dan seterusnya, at-tawabi, hal, tamyiz. Itu istilah dan rumusannya di zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman khulafaur rasyidin belum ada. Tapi apakah mubtada ada nggak di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Alhamdu. Alhamdu ini mubtada. Sudah ada nggak itu di zaman Nabi? Ada. Tapi belum diistilahkan mubtada, ya. Rumusan ilmu nahwu sharaf belum ada, tapi nahwu sharafnya sudah ada dalam praktek. Lahirlah ilmu kaidah nahwu sharaf atau tajwid. Begitu juga dalam masalah tauhid. Teori pembagian tauhid menjadi 3 belum ada. Tapi apakah tauhid rububiyahnya sudah ada nggak di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tauhid ar-rububiyah. Tauhid asma wa sifat sudah ada nggak? Ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ar-rahmanir rahim. Itu tauhid asma wa sifat. Tauhid al-uluhiyah ada nggak di zaman Nabi? Ada. La ilaha illallah. Itu tauhid al-uluhiyah. Jadi prakteknya, realitanya, kenyataannya sudah ada. Cuma teorinya belum dirumuskan. Untuk memahami tauhid lebih mudah, maka para ulama merumuskan kaidah-kaidah tadi. Lahirlah yang tadi, ya, tauhid yang 3, ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan asma wa sifat. Untuk memudahkan orang mempelajari bahasa Arab, lahirlah kaidah tentang nahwu dan sharaf. Untuk memudahkan orang membaca Al-Quran, lahirlah ilmu tajwid. Untuk memudahkan orang memahami ilmu tauhid, lahirlah ilmu tauhid dengan kaidah-kaidahnya yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pembagian tauhid menjadi 3 merupakan rumusan yang dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan kita memahami tauhid secara benar, yang dilandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nah, bagaimana sobat-sobat? Cuplikan video tadi saya kira cukup jelas dan gamblang, ya, bahwa tauhid atau bid'ah dibagi 3, bukan bid'ah. Karena itu sudah ada pada masa Rasulullah, diteruskan kepada masa sahabat. Sama, ya, dengan ilmu tajwid. Dulu juga kan belum ada ilmu tajwid, ya. Hukum nun,
dan ikhlab itu belum ada. Tetapi apakah benar? Ya, itu benar-benar belum ada. Tetapi ternyata secara praktek sudah ada. Cuma belum dirumuskan secara teori. Begitu juga dengan yang mereka sebut Tritauhid. Tauhid yang meliputi ya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di masa Rasulullah itu sudah ada. Memang belum dirumuskan secara teori. Dan merumuskan tauhid menjadi ada yang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini ya perumusan mengenai tauhid agar mudah dipahami. Begitu juga dengan ilmu tajwid. Ini dirumuskan untuk memudahkan membaca Al-Quran secara benar, sobat-sobat. Jadi kesimpulannya, Tritauhid itu tauhid dibagi 3, bukan bid'ah. Karena sudah ada di zaman Rasulullah, diikuti para sahabat secara praktek. Sama dengan ilmu tajwid. Kalau tauhid dibagi 3 itu bid'ah, ya artinya ilmu tajwid juga menjadi bid'ah. Padahal keduanya hanya perumusan secara teori yang prakteknya sudah dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.